Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah fenomena perpindahan, Bu Putri Masruro, STMT, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Di sini kita akan menjelaskan terkait penyelesaian dari soal pemicu tugas besar fenomena perpindahan. Soal pemicunya itu adalah 10.000 kg per jam oli memiliki kapasitas panas 2,51 kJ per kilogram kali K. Oli dipanaskan dari temperatur 50 derajat Celcius ke 105 derajat Celcius di dalam heat exchanger. Oli mengalir di tabung dengan inside diameter 0,935 inch. Konstruksi tabung adalah drown tube. Panjang tabung adalah 100 meter. Panas disuplai dari steam pada tekanan saturasi 125 kPa. Hitunglah koefisien perpindahan panas aktual dan empiris dengan salah satu analogi yang memenuhi syarat dan beberapa banyak panas yang dipindahkan. Apakah terdapat perbedaan aktual dan empiris? Mengapa? Berdasarkan analisis kita, kasus ini tuh nggak menyatakan secara spesifik jenis oli apa yang digunakan dalam heat exchanger-nya. Datasheet cycle properties juga sangat terbatas untuk dijadikan sebagai data yang konsisten akibat adanya minimnya sumber. Dalam kasus ini digunakan salah satu komersial heat exchanger oil dari perusahaan Shell dengan nama produk Shell Thermia B. Shell Thermia B dipilih sebagai acuan karena kestabilannya dalam thermal stability maupun oxidation stability. Di sini juga diketahui data-data yang didapat dari soal. Kemudian ada M, CP, T1, T2, DI, L, dan P saturation. Dari T1 dan T2-nya dikonversi ke Kelvin, menjadi T1-nya tuh 323,15 Kelvin dan T2-nya menjadi 378,15 Kelvin. DI-nya yang sebelumnya 0,935 inci dikonversi ke meter menjadi 0,023749 meter. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Lintang Ahmadin dengan NPM akhir 057. Di sini untuk menyelesaikan soal tersebut, kita pertama mencari T saturasi terlebih dahulu. Yang dimana pada soal itu tertulis bahwasannya P saturasi itu sebesar 125 kPa. Kita mencari di tabel saturated steam, di mana karena di tabel tersebut tidak ada data 125 kPa, kita menggunakan interpolasi yang nantinya akan menghasilkan sebesar 379,140 Kelvin. Lalu kita konversi menjadi Celcius, nantinya akan menjadi sebesar 105,990 derajat Celcius. Nah, T1 itu diperoleh dari interpolasi antara P116,68 dan P125,04. Lalu yang kedua, kita menghitung T-bulknya, yang dimana dengan rumus T1 ditambah T2 dibagi 2. Untuk T1 dan T2-nya sudah diketahui pada soal, bisa lihat di data di atas. Untuk T1 itu sebesar 50 derajat Celcius, dan untuk T2 itu sebanyak 105 derajat Celcius. Lalu kita bagi 2, di mana nanti kita konversi ke Kelvin, dan hasilnya menjadi 350,65 Kelvin. Lalu yang ketiga, kita menghitung Q-nya, yang dimana rumus Q itu MCP kali delta T, yang dimana delta T-nya sendiri T2 kurang T1, yang nantinya akan menjadi 138,0500 kJ per jam. Lalu kita konversi ke second, yang jadi 383,472 kJ per second, atau bisa kita konversi lagi, kJ per second itu sama dengan kilowatt. Lalu di sini kita untuk langkah keempat, kita mencari data minyak Shell Thermia B di buku terminal. Di buku ini sudah tertera data-datanya. Di sini kita mencari di sini, lalu balik lagi ke Excel-nya, didapatkan data-data seperti berikut. Dan untuk properties untuk 77,5 derajat Celcius itu density yang diketahui adalah 0,82565. Lalu kita ubah ke kilogram per meter kubik menjadi 825,625. Lalu untuk spesifikasi capacity kilojoule per kilogram per K
yang hasilnya 2,090875 kita ubah menjadi hasilnya menjadi 209,8775, dan untuk thermal conductivity-nya itu sebesar 0,1298. Untuk fisikositas nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Fahidar Azhara dengan NPM 3 digit terakhir 054. Di sini ada tabel untuk viskositas berisikan temperatur dan kinematik viscosity dengan angka-angka yang sudah tertera pada tabel. Kemudian kita menghitung dengan logaritmik interpolasi, didapatkan hasil yaitu 2,1743 mm second per milimeter kubik per second. Kemudian kita konversikan menjadi milimeter kubik per second dan dikonversikan ke meter kubik per second. Kemudian di sini ada menghitung viskositas. Menghitung viskositasnya itu dari yang hasil VT-nya itu dikalikan dengan densitas dan menghasilkan 0,007 sekian PAS. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, teman-teman, izin melanjutkan. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Mukhlisatina Jusaibah dengan 3 NPM terakhir 040. Oke, ini setelah kita menghitung viscosity calculate-nya atau calculating viscosity, kita lanjut menghitung H aktualnya gitu. Dengan rumusnya itu H sama dengan Q per A kali delta T, atau si delta T-nya ini berisi T-wall dikurang T-bulk dengan rumus A-nya itu berupa Pi kali D kali L. Oke, ini juga datanya udah ada dari data yang di atas ya teman-teman. Kalau misalkan Ki kan tadi udah disebutin senilai 380, ini maaf teh agak bawah, 383 tadi, 0,47 kilowatt. Terus si D-nya juga diketahui tadi 0,0237 meter. Nah, terus si L-nya juga diketahui itu 100 meter. Nah, ini tinggal dimasukin aja teman-teman. Si T-bulk-nya juga kan tadi kita udah tertera. Kalau misalkan T-bulk-nya itu 77,5 derajat Celcius, sama T-wall-nya juga 105,990 derajat Celcius. Nah, ini tinggal dimasukin aja sehingga H aktualnya itu, mohon maaf teman-teman, A-nya ini didapatkan sebesar 7,4609 meter kuadrat. Lalu diperolehlah si H aktualnya ini sebesar 1,8040 sekian kilowatt per meter kuadrat Kelvin. Terus kita konversi dari kilowatt ke watt, didapatkan 1804,01314 watt per meter kuadrat gitu. Terus lanjut kita menghitung si H empirisnya atau menghitung si kecepatan alirannya teman-teman. Nah, di sini kita A-nya itu sedikit, A-nya ini berbeda. A-nya ini rumusnya si Pi dikali DI kuadrat per 4 dan diperoleh nilai 0,00044296. Lalu untuk si kecepatan alirannya atau V-nya ini sama dengan rumus M per density dikali A dan menghasilkan nilai 27.342,39976 meter per hour, yang kemudian kita konversi si hournya ini ke second dan diperoleh 7,5951110 sekian meter per second. Dan untuk menghitung si RED-nya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin masuk teman-teman. Saya Diva dengan NPM akhir 034. Di sini kita akan menghitung Reynolds number-nya. Reynolds number itu kan rumusnya density dikali laju alir dikali diameter dibagi mu W. Nah, kita cari dulu mu W saat di suhu 105 derajat Celcius dulu. Dengan rumus ini, didapatkan mu W-nya itu 0,003854 sekian. Terus kita hitung dulu Reynolds number-nya dengan rumus ini. Dihasilkan
38.640,8. Nah, karena hasilnya lebih dari 4.000, maka dinyatakan alirannya itu turbulen. Setelah mendapatkan Reynolds number, itu kita mencari funding fraction-nya. Tapi sebelum mencari funding fraction, kita mencari dulu kasaran relatifnya dengan rumus epsilon dibagi diameter. Didapatkan kasaran relatifnya itu 6,4 dikali 10 pangkat min 5. Nah, melalui bilangan Reynolds yang telah didapat sama kekasaran relatif itu kita lihat di diagram Moody's. Itu didapatkan funding fraction-nya itu 0,0034. Terus kita menghitung L per D-nya. L per D-nya itu L-nya sama D-nya kan udah diketahui ya teman-teman ya. Didapatkan hasilnya itu 4.210,7. Kemudian kita menghitung bilangan PR-nya dengan rumus CP dikali mu dibagi K, sehingga dihasilkan PR-nya itu 116,92 sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan menentukan analogi yang sesuai dengan data yang didapatkan. Di sini kita mendapatkan data angka RED-nya pada angka 38.640,80, yang dimana di sini tergolong pada aliran turbulen. Kemudian terdapat nilai PR-nya di sini sebesar 116,92 dan nilai L per D-nya itu 4.210,70. Sehingga dapat disimpulkan analogi yang akan kita gunakan adalah analogi Sider-Tate. Kemudian kita akan mencari NU dengan Sider-Tate yang sudah sesuai dengan data kita dapatkan. Di sini rumusnya adalah sama dengan 0,023 dikali bilangan NRE pangkat 0,8 dikali PR pangkat 1/3 dan dikali mu per mu W pangkat 0,14 dan didapatkan hasilnya sebesar 574,35. Maka untuk langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin untuk menjelaskan langkah selanjutnya yaitu mencari H empiris menggunakan nilai NU, di mana rumusnya yaitu adalah H sama dengan nilai NU dikali K per D, di mana hasilnya H empiris itu mendapatkan 3.140,84 sekian watt per meter kuadrat dikali Kelvin. Dengan persentase errornya yaitu 42,56 sekian. Lalu ada juga analisis perbandingan, di mana kalau kita lihat nih nilai H empiris dan H aktualnya tuh berbeda dengan selisih 1.336,83 sekian. Nah, adanya perbedaan antara H empiris dan H aktual itu dikarenakan H aktual dihitung berdasarkan kondisi nyata yang dipengaruhi perubahan sifat fisik oli ketika adanya perubahan suhu, sehingga menyebabkan aliran menjadi turbulen. Sedangkan H empiris itu dihitung dengan korelasi analogi Sider-Tate yang hanya dipengaruhi oleh suhu bulk rata-rata dan tidak ada pengaruh perubahan drastis di dekat dinding pipa. Baik, mungkin sekian presentasi yang telah kami sampaikan. Jika ada kelebihan mohon dikembalikan, jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.